Halo semua, perkenalkan nama saya Igede Bagus Dwi Payana, bisa dipanggil Dwi. Saya dari Fakultas Elektro dan NIM saya 42120877. Hari ini saya dapat tugas dari dosen untuk menjelaskan semua fungsi-fungsi komponen yang penting dari komputer. Yaitu yang pertama ada organisasi komputer, yang kedua ada arsitektur komputer, yang ketiga ada perangkat keras komputer, yang keempat ada perangkat lunak komputer. Ya baik, yang pertama saya jelaskan yaitu organisasi komputer. Organisasi komputer. Organisasi komputer mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen sistem komputer. Contohnya, yang pertama ada sinyal kontrol, yang kedua ada prosesor, yang ketiga ada interface komputer, dan yang keempat ada peripheral, teknologi memori yang digunakan. Yang kedua, arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer ini merupakan rencana cetak biru, deskripsi fungsional dari kebutuhan bagian perangkat keras yang didesain dengan kecepatan, proses dan sistem interkoneksinya. Arsitektur juga dapat definisikan dan dikategorikan sebagai ilmu dan sekaligus seni mengenai cara interkoneksinya komponen-komponen perangkat keras dan untuk dapat menciptakan sebuah komputer yang memenuhi kebutuhan fungsional dan kinerja yang dapat dibiayainya. Yang ketiga, yaitu perangkat keras. Kalian sudah tidak asing lagi dengan namanya perangkat keras ya, yang bisa dibilang hardware. Bagi kalian yang sudah bersimpungan dengan dunia komputer, tetapi bagi kalian yang masih jarang dengan sharing-sharing di internet dengan dunia komputer, tentunya masih minim pengetahuan tentang hardware itu sendiri. Dalam dunia komputer juga, hardware perangkat keras ini merupakan komponen-komponen fisik nyata yang membentuk sebuah sistem komputer yang fungsinya untuk menunjang kinerja dari komputer itu sendiri. Terdapat banyak komponen hardware dalam dunia komputer. Banyaknya informasi lainnya yang bisa kalian ketahui mengenai hardware secara luas, seperti apa saja macam-macam hardware fungsinya, dan hingga contoh dari hardware itu sendiri. Macam-macam perangkat keras. Yang pertama ada perangkat input yang menginstal data-data atau mengcopy paste data. Ya, macam-macamnya seperti mouse. Mouse merupakan salah satu jenis hardware yang berfungsi untuk menggerakkan kursor atau tanda panah kecil yang ada di layar komputer. Selain itu, dengan menggunakan mouse, user juga akan lebih mudah untuk memilih menu apa saja yang dengan komputer. Selanjutnya, keyboard. Jenis hardware yang berfungsi untuk membantu pengguna dalam memasukkan angka, simbol, dan huruf ke dalam komputer. Yang bagi kalian yang buat tugas di Word, Excel, itu pasti bisa dengan menggunakan keyboard. Selanjutnya ada scanner. Scanner berguna mengubah dokumen dari hard copy menjadi soft copy. Hanya itu saya ketahui. Berikutnya ada perangkat output. Perangkat output ini merupakan jenis hardware yang berguna dalam menampilkan informasi dan mencetak hasil input data yang usernya lakukan. Data ataupun informasi tersebut berasal dari hardware input yang sudah melewati hardware proses. Misalnya seperti monitor ataupun proyektor dan hingga printer. Nah, yang pertama ini saya jelaskan itu ya, monitor merupakan komponen yang perlu dimiliki oleh setiap perusahaan dalam melakukan berbagai pekerjaan. Dan selanjutnya ada printer. Printer salah satu jenis perangkat keras yang dapat Anda gunakan dalam mencetak segala macam keperluan dokumen yang digunakan. Dan selanjutnya juga ada proyektor LCD. Proyektor LCD perangkat keras berguna memudahkan Anda dalam menampilkan video maupun gambar. LCD juga dapat menghasilkan grafik-grafik yang sangat luar biasa lah, bisa dibilang dengan grafik yang enggak begitu memudar
membuat semua pengunjung itu betah. Dan selanjutnya ada perangkat proses. Perangkat proses ini jenis perangkat keras yang salah satunya dapat berguna dalam mengolah data sekaligus menjalankan proses yang ada di sistem komputer. Dan contoh perangkat proses yaitu ada CPU dan VGA dan lain-lainnya. CPU merupakan perangkat yang berguna dalam mengontrol seluruh proses kerja yang ada pada komputer, baik itu dari instruksi, pengolahan, sampai menghasilkan output yang diinginkan. Terus VGA merupakan perangkat yang berfungsi mengolah maupun proses data grafis, sehingga hasilnya nanti dapat Anda tampilkan pada layar monitor komputer, yaitu perangkat lunak komputer atau peranti lunak, yang bahasa Inggrisnya software, adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, yang berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Istilah ini menonjolkan keperbedaan dengan perangkat keras komputer. Perangkat pembuatan lunak komputer itu sendiri memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis dengan seseorang pemrogram yang untuk selanjutnya dikompilasi dengan aplikasi kompiler sehingga menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin perangkat keras. Perangkat lunak ini juga seperti Windows atau Linux bisa disebut sebagai nyawa komputer, di mana tanpa diinstal sistem operasi tersebut maka komputer ini tidak dapat dijalankan. Perangkat lunak sistem operasi biasanya disimpan di partisi sehingga komputer mengalami masalah partisi yang terkena imbasnya. Perangkat lunak lainnya juga disimpan di partisi yang apabila komponen tidak lagi berjalan maksimal dapat dihapus. Install dan diuninstall ulang data dan data lainnya lebih baik disimpan di partisi D, sehingga saat perangkat lunak terkena virus atau error tidak berjalan normal kembali maka dapat diinstal ulang, data yang penting dapat diselamatkan. Dan saya cukup sampai di sana. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terakhir video ini saya akan memberi tahu keuntungan kita mempelajari materi-materi tentang sistem komputer, dari organisasi komputer, dari arsitektur komputer, dari perangkat keras, dari perangkat lunak, semua itu sangat penting bagi kita untuk dalam pekerjaan apapun dari masa kini maupun masa depan. Nah, keuntungannya itu dari sekarang inilah, masa-masa pandemi ini sangatlah sulit untuk kita bekerja ataupun bersekolah. Banyak pun siswa-siswa atau murid-murid yang sangat perlu didikan yang baik dan benar. Zaman hari Covid ini maka dibuatlah sistem online. Maka dari itulah pentingnya itu sistem digital di masa pandemi ini sangat berfungsi banget dan membantu banget sampai semua siswa mampu mempresentasikan atau bekerja dalam suatu proyek dan segala yang lain. Dan aku pun juga bekerjanya di teknisi jaringan, itu juga menggunakan teknik digital yaitu WiFi. Semua pasti tahu itu WiFi itu apa, jangan tanya lagi sama saya itu WiFi itu apa lagi. Intinya saya itu belajar teknik digital itu, kalian pasti tahu lah, apa anak TI itu pasti tahu apa sih itu nama alat splicing. Splicing itu adalah alat digital yang membuat proses sensor-sensor untuk membaca suatu kabel yang menyambungkan dengan alat splicing itu tersebut. Ya, sekian dari pendapat saya. Mungkin kalian semua pasti punya pendapat sendiri-sendiri lah.
Akhir kata saya ucapkan Prama Santi. Om Santi Santi Om.